Waduh. Alhamdulillah bisa buat video ini lagi. Dan kali ini di Mango Madiski ngobrol kali ini gue mau ngobrolin tentang yang apa ya, sesuatu yang gue kangenin gitu sebetulnya, yang sebetulnya menjadi kebiasaan gue sejak lama. Udah bertahun-tahun gue melakukan ini, tapi berhubung dengan pandemi ini sampai hari ini, setidaknya sampai gue nge-take video ini, gue belum merasakannya lagi karena pandemi. Yap, yaitu menaiki transportasi umum. Naik transportasi umum apa aja? Kayak bisa dibilang gue beberapa kali, banyak sih ya sebenarnya, kayak naik transportasi umum kayak MRT, KRL, Transjakarta, angkot, mikrolet, bemo, bajai. Apalagi yang belum gue pernah naik dia, yang ada di Jakarta sama Tangerang. Nah, dan sekaligus gue ingin meng-highlight bahwa gue tuh kangen dengan budaya seperti ini gitu loh. Dan gue lihat di TV-TV kan, karena COVID-19 ini, jadinya banyak yang belum bisa naik transportasi umum kan. Atau nggak bisa, tapi tidak se-enjoy yang dulu lah. Se-enjoy ini dalam tanda kutip ya, maksudnya eh, tidak bisa untuk menikmati tanda kutip kemewahan kayak desek-desekan, lari-larian. Gue tuh apalagi kalau naik KRL ya di rush hour, dan gue yakin mayoritas dari kita akan setuju kalau misalnya naik KRL itu butuh perjuangan, men. Kayak lu nggak biasa naik transportasi umum kayak naik KRL ini, dan lu ketika pertama kali mencoba pasti lu bakal gila banget ya, pasti bakal kaget. Hah, apa ini, transportasi macam apa ini? Dan ketika naik transportasi umum itu gue juga belajar bahwa apa ya, tidak hanya untuk sebagai sarana perpindahan gue sih sebetulnya gue naik transportasi umum, tapi gue juga belajar beberapa hal seperti kepedulian. Habis itu nilai hidup seorang manusia. Kan kalau misalnya gue naik transportasi umum tuh kebanyakan gue sering banget bersama dengan para pekerja gitu kan, dan gue melihat di muka-muka mereka tuh muka-muka yang apa ya, eh, sedang berjuang gitu loh untuk hidupnya, sedang memperjuangkan sesuatu yang ingin dia raih dalam hidupnya dengan bekerja. Dan ketika pulang, jam pulang kerja, gue melihat muka-muka mereka yang apa ya, sudah lelah gitu untuk menyelesaikan hari, dan mereka akan kembali seperti itu lagi di esok harinya gitu. Jadi di naik transportasi umum tuh kayak nggak hanya sebagai sarana perpindahan bagi gue gitu loh. Dan adalah ternyata tuh nilai value ternyata nilainya itu tuh banyak gitu loh yang bisa gue dapetin. Tapi untuk di video ini gue ingin meng-highlight sesuatu yang mungkin kita jengkel gitu loh ketika naik transportasi umum. Dan ya, mungkin lu semua sama kayak gue berpikiran bahwa satu hal yang paling dijengkelin pas naik transportasi umum adalah ketidakpedulian atau rasa ignoran dari penumpang-penumpang transportasi umum. Misalnya gue ingin meng-highlight di dua transportasi umum yang sering gue naikin aja ya, yaitu KRL dan Transjakarta, bis Transjakarta. Busway ya, busway itu jalanannya, tolong, busway, jalanan bis, bukan bisnya itu. Yaudah, oke, skip. Itu sering gue jadiin joke, dead joke banget sih itu, dead joke-nya gue. Oke, balik lagi. Di KRL sama Transjakarta itu, ya, yang paling kita keselin itu adalah ketidakpeduliannya. Gitu. Gue ambil contoh. Gue waktu naik KRL itu sering kali mendapati bahwa banyak banget orang-orang muda, banyak banget nih orang-orang muda ya, yang tidak peduli dengan surroundingsnya. Apalagi kalau misalnya si orang itu dapat tempat duduk. Hmm, pasti tahu nih gue akan mengarah kemana nih kalian nih. Nah, pada suatu hari gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, eh, ada
satu orang ya, manula ya, bapak-bapak manula gitu. Dan duduk di tempat duduknya ada seorang muda gitu, orang muda gitu. Yang kebetulan pada saat itu momennya orang itu perempuan gitu. Gua rasa si perempuan ini tahu karena dia sambil main HP, dia bukan berlagak tidur dan sebagainya sebagai dia tidak berlagak tidur seperti orang-orang ignorant lainnya gitu, tapi dia main HP gitu sambil pakai headset. Terus habis itu di depannya persis banget tuh Manula. Nah, gue bisa ngelihat itu dan tapi saat itu suasana KRL itu lagi sedang penuh. Jarak gua dan jarak kedua orang itu tuh gimana ya? Agak jauh lah gitu. Tapi gue ngelihat itu. Dan tapi orang-orang yang di samping-sampingnya itu tidak ada yang menegur sama sekali. Bapak-bapak Manula itu hanya pasrah berdiri sambil gelantungan ya, tangannya naik ke atas gantungan gitu, bergelantungan. Dan tidak ada yang menegur gitu. Seperti tidak ada rasa peduli, seperti ah udahlah itu urusan tuh dua orang lah, bukan urusan gue gitu. Yang penting gue fokus aja sama urusan masing-masing gitu. Gue gregetan dong, gue gregetan. Akhirnya dengan luapan emosi yang sudah muncul di dalam diri saya dan gregetan itu, akhirnya gue samperin dong tuh yang muda-mudanya itu. Terus gue langsung ngomong gini aja, Mas, Mbak, tolong dong. Ini bapak ini tadi nih, dari tadi dia berdiri loh. Di situasi penuh gini, gak ada yang mau ngasih duduk apa. Terus habis itu, pada diem aja, sumpah. Terus habis itu ya gue minta baik-baik sih artinya. Tadi ya sih gue mau marah-marah sumpah ke yang gak mau ngasih duduk. Kayak gue pengen bangsat lu anjing lu, ada orang tua bukannya dikasih duduk. Tadi gue pengen kayak gitu. Cuma gue kayak masih bisa menahan, alhamdulillahnya ya, masih bisa menahan gitu untuk tidak meluapkan emosi gue dengan meluapnya gitu saat itu. Akhirnya gue minta tolong aja, Mbak, tolong ya Mbak ya. Kan ini ada orang tua gitu. Tolong ya kasih tempat duduk ya. Oh, akhirnya mbak-mbaknya itu ngasih, benar-benar. Mbak-mbaknya itu ngasih alhamdulillahnya. Tapi dengan muka yang cuek, dengan muka yang seakan-akan, apaan sih nih gue lagi duduk diganggu gitu. Kali ya, kali-kali gitu dalam pikirannya. Dan alhamdulillah bapak-bapak itu bisa duduk. Maksud gue gini loh. Maksud gue gini. Gue bukan mau dianggap sebagai pahlawan juga ya, nggak ada gunanya juga gitu. Tapi gue dalam hati gue itu nganggep ini gimana kalau misalnya seandainya ini yang bapak-bapak manula yang nggak dapat duduk ini nih, itu adalah kakek gue sendiri gitu. Pasti gue akan ngerasa terusik. Bapak-bapak manula ini bukan siapa-siapanya gue juga, dia orang lain gitu. Tapi gue saat itu berpendapat, sorry, gue saat itu berpendapat bahwa gue nganggap dia itu bapak-bapak manula itu tuh kakek gue gitu. Maksudnya kayak ya Allah, gue bayangin kalau kakek gue nggak dapet duduk tuh ya kasihan banget gitu loh. Dan lagi walaupun dia bukan kakek gue punya rasa, gue punya sense gitu loh kalau misalnya ya dia butuh duduk gitu loh maksudnya. Dan harusnya tanpa ditegur pun orang-orang muda itu harusnya bisa dong, mau dong beranjak ngasih tempat duduk untuk si bapak itu. Ya siapapun lah, mau perempuan, mau laki-laki. Yang penting kalau misalnya masih muda, masih kuat berdiri, dan bukan termasuk manula, ibu hamil, bukan termasuk juga ibu membawa anak atau ibu menyusui dan lainnya, ya harusnya ngasih dong. Ngasih lah. Ya Allah, ketidakpedulian. Gitu loh. Dan kasus ini pun juga hampir-hampir mirip pernah gue alami juga di Transjakarta dengan cerita yang kurang lebih sama gitu loh. Ini membuktikan bahwa setidaknya di pengalaman yang gue temuin ya, bahwa ignorance itu atau ketidakpedulian itu masih banyak gitu loh. Dan di Transjakarta, gue pernah naik ke Transjakarta ya. Terus habis itu kondisinya juga agak penuh gitu kan. Nah, tiba-tiba tuh ada seorang mbak-mbak. Mbak-mbak nih diri. Terus habis itu dia nggak tahu sih ya. Dia duduk dia berdiri di tempat khusus wanita gitu. Dan gue bukan di situ kan, tapi gue di tengah-tengah bisnya gitu loh. Kan kalau di Transjakarta tuh ada bagian depannya itu untuk khusus wanita, bagian tengah sama belakangnya untuk umum gitu kan. Nah, gue nih berdiri di tengah dan kondisi itu waktu itu lagi penuh gitu kan. Dan ada mbak-mbak ini
Nah, terus itu dia kayaknya lemas banget kayak gua nggak tahu sih, gua nggak tahu itu lemesnya karena apa ya, tapi muka mbak itu kayak pucat gitu istilahnya. Dan di sekelilingnya itu tuh bukan ibu-ibu, ya ada ibu-ibu gitu. Tapi di yang kebetulan di saat itu sekitarnya itu tuh orang muda, perempuan-perempuan muda yang lagi duduk-duduk gitu di bus Transjakarta itu. Dan habis itu gue kayak gregetan kan, nih mbak-mbak nih kayaknya butuh duduk gitu loh. Dan kalau misalnya dia nggak duduk, nggak tahu ya, gue bisa aja dia pingsan atau gimana gitu kan. Terus habis itu akhirnya eh gue ini aja ya kan, kayak teriak, setengah teriak sih. Mbak, ibu, mohon maaf, ini mbak yang berdiri yang pakai baju ini nih, gue jelasin kayak gitu. Ini kayaknya pucet deh, butuh tempat duduk. Ada yang mau ngasih tempat duduk nggak? Gua ada dong, yang perempuan muda itu yang mau ngasih tempat duduk, malah yang beranjak itu ibu-ibu ada, ya Allah, ibu-ibu yang setengah baya gitu ya. Maksudnya setengah baya sih, kayak juga udah umur 50-an juga gue taksir ya. Malah ibu-ibu itu dong. Ya akhirnya gue sih gimana ya, aduh, nggak bisa berkomentar lebih lanjut. Terus ibu-ibu yang ngasih tempat duduk bilang, oh iya mas, nih tempat duduk saya aja silakan. Ibu-ibu itu duduk di kursi prioritas gitu loh. Dan akhirnya mbak-mbak yang kelihatan pucat itu tuh bisa duduk gitu loh. Walaupun sebelumnya sebelum ngelak sih, nggak apa-apa mas, saya nggak apa-apa. Enggak mbak, gua bantah gitu kan. Enggak mbak, mbak tuh kelihatan pucat ininya. Saya nggak tahu mbaknya lemas atau enggak, tapi tolong duduk aja mbak, nggak apa-apa gitu. Gue bilang gitu kan. Tapi yang ngasih tuh, yang berbaik hati itu malah ibu-ibu gitu loh. Nah, perempuan-perempuan yang mungkin gue taksir usianya mungkin gak jauh beda sama si mbak-mbak yang pucat itu, malah nggak bergerak sama sekali gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bus Transjakarta saat itu, kalau misalnya kalian nanya, kok kondekturnya mana emangnya, yang mas-mas yang jaga di pintu, harusnya kan dia yang bertindak. Sebetulnya Transjakarta itu sebelum pandemi itu menerapkan kebijakan kalau misalnya di bis mereka nggak ada kondektur. Jadi murni waktu itu tuh petugas yang ada di dalam tuh cuma supir bis. Jadi nggak ada tuh kondekturnya. Jadi kayak yang surroundingsnya juga nggak ada yang ngingetin juga gitu loh. Jadinya ya terjadilah peristiwa pembiaran seperti itu gitu. Maksud gue tuh, ya ampun, kita tuh kan negara yang katanya tuh ramah. Kita negara yang katanya beradab, terus santun dan sopan sama orang lain. Masa untuk urusan peduli dan tidak peduli aja sampai segitunya sih? Ketidakpedulian di transportasi umum tuh kenceng loh. Dua kasus yang gue ceritain tadi tuh mungkin cuma contoh dari sekian banyak betapa banyak yang masih banyak di antara kita yang masih tidak peduli gitu loh, kayak kan naik transportasi umum gitu. Tolonglah. Gue sih juga, gue nggak nganggap diri gue kayak, wah gila nih si Diki nih berarti peduli banget nih, terus hero atau gimana, atau alah sok peduli lu atau gimana. Gak. Gue juga masih banyak belajar, gue masih banyak kekurangan, tapi bisa kan di antara kita nih sama-sama peduli gitu loh. Ya mungkin gitu aja sih untuk kali ini. Semoga makin banyak yang bisa peduli ketika naik transportasi umum dan memperhatikan surroundings kita. Mantap.